Coba, pada saat itu horor betul, orang mati. Nggak boleh diantar oleh keluarganya. Nah, Presiden, ayo masyarakat cari rumah sakit, bikin alat, para ahli bikin penelitian untuk vaksin. Nah, disitulah kemudian ya yang pabrik PCR yang Pak Luhut, Erik, Risad dan sebagainya mendirikan itu. Dalam konteks itu kita bisa menjelaskan itu. Nah, nanti kritik aja. Saya tadi katakan enggak bela siapa. Kritik aja, hitung uangnya berapa. Ya, ini pertama kami ingin melaporkan desas-desus di luar. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN. Nah, ini menjadi keresahan kami. Teman-teman di daerah kami, teman-teman perwakilan Prima di cabang, di wilayah, anggota kami ini melapor ke kami. Ya udah, karena ada laporan dari teman-teman, udah kami ke KPK untuk setidaknya melaporkan ini agar kemudian tidak menjadi bola liar, tidak menjadi praduga di luar, dan KPK mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa hal yang terjadi dalam bisnis PCR ini. Anda mendapat keuntungan dari bisnis PCR. Apa penjelasan Anda? Pejabat publik punya resiko bahwa dia harus menerima juga fitnah. Nah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan. Tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data. Tapi itu resiko. Tapi apakah gara-gara gitu kita berhenti? Kita lihat Undang-Undang Yayasan pasal 3. Di situ yang namanya yayasan adalah sebuah kegiatan bisnis yang untuk dibalikan kegiatan masyarakat. Kalau sekarang semua yayasan dituduh untuk memperkaya diri sendiri, berarti sekolah, rumah sakit yang sekarang didirikan oleh banyak pihak sama juga dong. Berarti menguntungkan diri sendiri. Bantuan-bantuan sosial dianggap menguntungkan diri sendiri juga, nggak bisa seperti itu. Saya sudah singgung tadi awal itu, orang mau PCR itu 5-7 juta. Betul. Satu minggu. Ya. Satu minggu itu. Nah, ya saya diminta nyumbang, ya carilah sumbangan-sumbangan. Nah, tiba-tiba saya juga bilang, Pak, ini ada karena kekurangan PCR, ada adaro apa namanya usaha sosial, ya tidak ada dividen untuk membantu PCR ini yang bisa 5.000 sekali putar satu hari. Saya bilang oke, Pak, Bapak nyumbang katanya. Ya, saya nyumbang. Nah, udah nyumbang aja tok kita gitu. Melalui PT Toba Sejahtera. Nah, nyumbang. Nah, terus saya nggak sebut PT mana. Okay. Nah, terus saya pergilah ke CEO saya. Nah, ya terus ngasih duit. Ya udah selesai, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti apa JSI apa, nggak tahu. Sampai kemarin ada peristiwa ini rame dibuat itu. Nah, pengambilan kebijakan yang punya potensi konflik of interest itu adalah kalau kita punya kekuasaan di tangan, tapi kemudian di sisi lain ada bisnis yang kita terlibat. Jadi selama PT GSI berdiri dari tahun lalu sampai hampir 2 tahun pandemi, tidak ada satupun keuntungan yang masuk ke kantong Luhut Binsar Panjaitan ataupun ke kantong perusahaan-perusahaan lain. Mana yang paling gampang, kita nggak usah marah-marah. Audit aja, ya selesaikan. Kenapa sih mesti ribut? Dan itu kita minta kepada Tempo. Makanya saya bilang majalah ini kredibilitasnya di mana? Basis evidence based dong. Jadi ini bukan soal angka-angka sobat era sekalian ya, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Karena kalau angka itu relatif, ya, angka itu kan bisa disimpan di bawah meja. Tapi yang paling penting adalah bukti keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini juga pembelajaran bagi kita ya, apakah kita mau belajar sebaik-baiknya ya, kemudian menerapkan sebuah prinsip good governance, clean government, yaitu tidak ada konflik of interest dalam setiap pengambilan kebijakan. Presiden, ayo masyarakat cari rumah sakit, bikin alat, para ahli bikin penelitian untuk vaksin. Nah, disitulah kemudian ya yang pabrik PCR yang Pak Luhut, Erik, Risad dan sebagainya mendirikan itu. Erick Thohir akan tiba di mana-mana. Nah, itu permainan yang kasat mata. Kita bisa lihat dari kejauhan pun terasa bahwa gontok-gontokan ini dalam upaya menyelamatkan reputasi itu. Ya memang nggak ada reputasinya. Ini yang bahaya.
ketika kita semua di framing, orang yang membantu, memakai yayasan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, swasta, asing, pemerintah, hanya terkotomi gara-gara dipikir menguntungkan diri sendiri. Bahaya negara kita. Saya sangat berharap tadi bahwa kita harus menjadi yang responsif, tetapi responsible. Jadi ini paradoksnya, Pak Luhut, Erick Thohir segala macam bilang ini demi kesosialan gitu. Nah, kesosialan ya nggak usah panik gitu. Kenapa mesti panik? Jadi memang ada akuntansi yang hendak disembunyikan, dan itu maksudnya supaya kita dorong orang melapor supaya Pak Polisi, Kapolri ini merasa bahwa atau merumuskan bahwa ada keresahan sosial. Jadi memang mesti mulailah diusut. Sebelum ini jadi permainan politik baru tuh, memaksa orang PCR seolah demi kesehatan, padahal sebetulnya demi kesehatan bisnis mereka tuh yang udah keburu impor, gudangnya udah penuh dan entar lagi kadaluarsa. PT ini adalah yayasan. Yayasan itu kan tidak boleh bergerak di bidang bisnis, mendirikan PT untuk membantu itu. Nah, apa itu betul? Silahkan dianalisis malam ini. Tanya ke BPK, tanya ke Bea Cukai, berapa masker sih, berapa PCR yang masuk ke Indonesia itu, lalu berapa yang didistribusikan oleh PT ini, PT itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, gitu. Nah, saudara, saya tidak ingin membela, tapi saya ingin memberitahu pada saat itu memang ada perintah, semua kreatif, termasuk Anda juga disuruh. Orang kampung di Sleman itu kan bagus kreatif. Yang saya baca di koran itu, orang kampung itu setiap pagi ada yang meletakkan lombok di satu tempat, meledakkan timun, sayur, apa, tempe gitu, sumbangan gitu, karena orang tidak bisa lagi berinteraksi seperti biasa. Saudara sekalian, itu yang terjadi. Rumah sakit pada waktu itu, waduh, bukan main gitu. Jadi Anda mengatakan PT GSI ini dibentuk oleh yayasan. GSI pendiriannya saya juga tidak mengikuti. Dan itu di bawah yayasan. Dan sejak awal saya diminta Bapak Presiden, saya sudah melepaskan seluruh jabatan saya melaporkan harta kekayaan saya secara transparan di KPK, di pajak, dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini kita salah satu pribadi yang melaporkan kekayaan dan pajak secara transparan. KPK mengundang Kementerian BUMN sebagai salah satu kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan. Bukan saya aja, seluruh direksi komisaris. Bahkan saya tekankan waktu itu, yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak cucu harus melaporkan harta kekayaan. Kita transparan. Kalau ke GSI itu saya naruh duit memang. Saya minta karena mereka untuk, tapi tidak dalam konteks untuk ambil untung. Jadi konteks tadi saya baca kemudian kemarin itu 51% itu harus dikembalikan untuk membuat barang-barang baru untuk tadi disumbangkan. Mereka tuh, saya nyumbang di 7 universitas itu. Dia ada di UI, di USU, di UGM, di mana itu? Itu sumbangan dari saya tuh. Nggak ada untung. Apa yang mau diuntung? Oh, saya terlibat ini. Untung kita buat itu Maret, April, Juni tahun lalu. Kalau nggak lebih parah lagi kemarin Juli itu. Pada konteks COVID itu, banyak resiko yang harus diambil oleh pejabat publik tanpa ada niat sedikit pun, pasti hanya untuk pikiran memperkaya diri sendiri. Lillahi ta'ala. Dan saya rasa ya Bapak Presiden memimpin dengan baik. Para menteri yang terlibat juga banyak yang bekerja 24 jam. Dan nawaitunya jelas. Kita pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan. Karena perang melawan COVID ini belum selesai. Ya, kemudian setelah saya tahu ada ini, GSI ini, saya bilang, sebenarnya nggak bagus juga tuh bikin gitu. Walaupun tidak ada satupun keputusan saya ulangi, keputusan saya untuk kepentingan itu tidak ada. Karena semua harus diaudit oleh BPKP. Jadi nggak ada sama sekali itu. Sama sekali nggak ada, nol. Jadi nggak ada keuntungan yang mengalir ke Bapak? Ya gampang, cek aja, audit aja, kenapa itu repot. Tapi mengalir ke PT Toba Sejahtera? Nggak ada. Mengalir ke pemegang saham yang lain? Yayasan Orang kaya-kaya Indika. Itu yang dalam tuh bisnis mereka tuh ratusan juta dolar, ngapain ngurusin gitu-gituan?
yang lain nggak nyumbang, dia menyelamatkan nyawa orang, dipersoalin. Berapa banyak Nana nyawa orang yang terselamatkan akibat mereka?